untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman dapat update video terbaru dari saya ya. Terus kemudian tonton video ini, simak video ini, jangan di skip-skip ya. Itu pesan saya, karena banyak tip-tip buat pemula ya. Yang tadi saya ceritakan, pohon ini saya dapat sekitar 6 tahun yang lalu, hasil dari dongkelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayu Belajar Bonsai. Ya teman-teman, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang barokah. Dan kita semua dihindarkan dari virus COVID-19 ya. Karena COVID-19 belum berakhir ya teman-teman, dan COVID-19 itu ada ya. Terus kemudian harapan saya kepada teman-teman supaya teman-teman selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menghindari kerumunan ya. Dan mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu ya, cepat berakhir, sehingga kita bisa berkarya ya dengan leluasa ya. Terus kemudian pada kesempatan sore ini tetap masih berkarya di dalam rumah ya, karena COVID belum selesai ya, belum berakhir ya teman-teman ya. Ini di hadapan saya, di samping saya sudah ada sebuah bahan. Ini beringin iprik teman-teman, atau spreh ya, beringin spreh kalau tempat saya bilangnya. Beringin spreh atau Ficus retusa ya teman-teman ya, bahasa Latinnya. Yang sudah saya proses sejak kurang lebih 6 tahun teman-teman. Nanti saya unjukkan, saya lihatkan fotonya di videonya ini. Foto masih sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Jadi beringin ini saya dapat dari mendongkel teman-teman. Saya dapat dari mendongkel ya, karena saya alam perkotaan. Beringin ini numbuh di pagar teman-teman, di pagar, di parit ya, dekat parit. Nah karena kondisi alamnya ya, dia hidupnya di batu ya, nempel di pondasi parit teman-teman. Pagar ya, itu pagar, terus ada parit, ada paritnya itu di pondasi. Akhirnya akarnya udah terbentuk nih teman-teman. Akarnya udah terbentuk, dan akarnya ini original teman-teman, nggak saya rubah-rubah ini ya. Saya nggak apa-apain, ini akarnya langsung saya tanam begitu aja. Terus kemudian cabang-cabang ini ada yang bawaan, cabang bawaannya ada 1-2 ini. Yang lain saya bikin ini teman-teman, supaya lebih kelihatan proporsional ya itu. Jadi teman-teman, pada kesempatan sore ini saya akan membuka ruang ya ini, karena ini flat nih, penuh ya. Saya akan mentutorialkan bagaimana caranya membuka ruangan ya. Nanti prosesnya nanti saya pruning, terus kemudian saya arahkan perantingannya teman-teman ya. Saya arahkan perantingannya supaya nanti kelihatan tajuk-tajuknya ya. Ini kan kelihatan di gambar kan, di kamera kan nyatu gitu aja. Nah nanti akan saya pruning, terus kemudian saya akan arahkan ya. Ya oke ya teman-teman ya, nggak usah panjang lebar, kita ikutin prosesnya ya. Nah ini menurut saya tampak depannya dari sini ya teman-teman ya. Sudut pandangnya dari sini menurut saya, tapi dari sini juga kelihatan bagus nih teman-teman ya. Ini kelihatan bagus juga nih ya. Nih kelihatan bagus teman-teman, sudut dari sini bagus juga. Nah kalau akar yang belakang ini teman-teman, ini akar bikinan saya ya teman-teman ya. Saya bikin karena pohon ini waktu dongkel ya, awalnya ini nempel di dinding ya teman-teman. Nih sini nempel di dinding waktu dongkel ya. Ya pas sini nempel di dinding, terus kemudian jadi pohon ini gepeng teman-teman, gepeng ya, karena nempel di dinding. Terus kemudian saya buat akar-akar ini dengan cara memahat ya. Kita
kita pecahin seperti mencangkok itu ya, kita cangkok seperti mencangkok prosesnya, terus baru keluar akar-akar ini ya. Jadi dilukain ya. Kalau teman-teman, ini tip buat teman-teman pemula, kalau mau ngeluarin akar gantung lah ya, dengan posisi ya, dengan bahan ini ya, dengan bahan ficus, dilukain aja pohonnya, dilukain ya, seperti mencangkok tapi nggak usah terlalu banyak-banyak. Terus kemudian itu nanti kalau ini tempel media, kalau saya biasanya saya tempel dengan moss ya, saya tempel moss sedikit gitu biasanya. Kalau saya itu nggak ditempel dengan moss pun bisa keluar akarnya, tapi prosesnya lama. Biasanya saya tempel dengan moss sedikit, nanti akan keluar akarnya ya, akarnya akan keluar. Terus akarnya kita arahkan. Nah ini arahnya seperti ini saya bikin pengarahan akarnya seperti ini supaya nggak terlihat gepeng ya teman-teman ya, karena ini nempelnya di dinding, posisinya di batu ya, fondasi batu ini, waktu itu nempel terus depannya sana ya, jadi kurang bagus pohon ini kelihatan gepeng. Nah untuk mensiasatin seperti itu teman-teman ya, ini tip untuk teman-teman pemula ini ya. Ini dari belakang pun bagus, ini bisa dua sisi, tapi kalau dari belakang view-nya ini ketutup sama ini nih, sama cabang ini ya, cabang ini bisa kita potong kalau emang dari belakang kita ini, tapi dari sini juga udah kelihatan bagus saya rasa. Nah ini tampak depannya nih teman-teman ya, tampak depan. Ini akar ini awalnya saya mau potong teman-teman. Waktu baru pertama kali dongkel akarnya saya mau potong. Tapi kalau saya potong juga nanti hasilnya kurang bagus ya. Ya namanya akar programnya yang memprogram alam ya teman-teman ya. Karena pengaruh alam, karena ini nempel di pondasi ya awalnya. Jadi akarnya keluarnya ke sini semua ya. Kalau saya potong terus kemudian akar ini juga kalau dipotong jelek banget ya, liukannya nggak kelihatan bagus ya. Terus kemudian saya siasatin untuk supaya agak seimbang, ini saya kasih batu nih teman-teman, saya kasih batu supaya agak seimbang. Kemarin sebelum proses ini ada akar yang kesini teman-teman, nih saya potong nih, akarnya kesini ngelilit batu, akan tetapi kurang bagus ya. Akhirnya saya potong ini dari sini, akarnya ke sini, batu ini ketutup, hampir ketutup kemarin. Memang kalau beringin tipenya beringin ipre ini untuk kaki-kaki, untuk perakarannya saya rasa bagus ya, kuat, keker ya. Terus kemudian itu salah satu tip lagi ya buat pemula ya, supaya agak seimbang dikasih batu ini ya. Jadi kalau nggak dikasih batu kelihatan celong banget, kurang bagus ya view-nya ya. Ya ini salah satu tip buat pemula juga nih ya, supaya agak imbang walaupun nggak bagus-bagus amat ya, karena masih proses, Nah, terus kemudian nih untuk pemula juga nih, teman-teman pemula kalau menemuin beringin iprik, kelihatan nih teman-teman, beringinnya warnanya udah putih nih, kulitnya udah mulai putih. Ini berarti pohon ini umurnya udah lumayan, udah tua nih. Ya, kalau belum putih kayak gini, belum kelihatan ini, warnanya nggak seputih kayak gini, warna coklat biasa aja teman-teman. Ya, jadi ini informasi buat pemula juga nih. Kalau ketemu bahan seperti ini, dilihat aja. Kalau ini kulitnya ini udah kelihatan memutih, itu berarti pohon ini umurnya udah 10 tahun ke atas ya. Di saya aja udah 6 tahunan ini, dan saya dapat hampir separuhnya badan ini. Ini lingkarannya segini nih teman-teman nih, diameternya, dan tingginya sekitar 50 cm nih. Tingginya sekitar 50 cm ya, 60 lah, 60 kurang nih tingginya nih ya, itu. Jadi ini termasuk keker ini pohon ini ya. Oke ya teman-teman, kita proses ya.
Ya ini teman-teman ya, teman-teman pemula nih, ini ada akar gantung ya yang fungsinya untuk suplai makanan yang ke sini ya. Akan tetapi karena ini udah cukup ya, dan ini mengganggu proses pandangan ya, enaknya kita buang aja atau kita ini ya, kita hidupkan ya. Kalau kita hidupkan harus kita arahkan. Menurut saya sih ini udah jadi bagus ya teman-teman. Kita buang aja ini, akar ini nggak berfungsi ini, nanti kalau ini mengganggu pandangan ya, mengganggu pandangan karena ini batang tunggal ya. Kalau ada beberapa pohon dikasih akar gantung ini kelihatan bagus. Kita buang aja teman-teman ya, karena udah nggak fungsi ini. Kemarin dihidupkan karena supaya suplai makanan lebih cepat itu. Kita buang, terus kita buka ruang sebelah sini. Ini hanya pruning aja teman-teman ya, dan sedikit mengarahkan untuk membuka ruangan tujuannya ini. Ya teman-teman ya, prosesnya udah berakhir ya. Jadi hanya pruning aja, sedikit-sedikit pruning. Terus kemudian ada yang beberapa yang saya arahkan ini di belakang background saya arahkan. Terus tujuannya untuk membuka ruangan. Tadi kan penuh nih, rata nih. Sekarang udah kelihatan tajuk-tajuknya ya. Cuman nggak banyak nih, baru proses ya teman-teman ya, nggak bisa langsung jadi bagus gitu, enggak ya. Jadi semuanya itu butuh proses ya. Terus kemudian untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman dapat update video terbaru dari saya. Terus kemudian tonton video ini, simak video ini, jangan di skip ya. Itu pesan saya, karena banyak tip-tip buat pemula ya. Yang tadi saya ceritakan, pohon ini saya dapat sekitar 6 tahun yang lalu, hasil dari dongkelan ya. Pohonnya posisinya menempel di dinding nih teman-teman. Dari sini menempel di dinding, di parit ya, di pondasi ya. Nah, terus kemudian saya bikin akar ini, perakaran yang dari atas ini saya bikin. Tadi tipnya juga udah ada ya, untuk teman-teman yang baru gabung, simak videonya, tip cara bikin akarnya ya. Terus saya siasatin batu ini supaya agak imbang ya. Itu dipakai batu ini supaya agak imbang ini ya, nggak terlalu terepes begini gitu. Tuh. Terus
Ada lagi tadi karena ini pohon ini flat rata gitu, saya buka ruangannya sedikit ya, sedikit saya pruning dan saya arahkan ya, supaya kelihatan lebih bagus ya teman-teman ya. Nah ini arah tumbuhnya ke sana teman-teman, dari sini langsung ke ya, arah tumbuhnya. Pohon udah mulai bolong, ada penyakitnya ya, arah tumbuhnya ke sana. Dan saya bikin perantingannya ini teman-teman, perantingannya sampai ranting, anak ranting dan cucu ranting teman-teman. Cucu ranting, udah sampai cucu ranting, ini sebenarnya tinggal kematangannya aja ini pohon ya. Jadi tinggal pruning perawatan gitu teman-teman ya. Terus ini saya bikin baru nih teman-teman ya, cabang ini cabang baru nih, baru saya bikin sekitar 6 bulan lah, nggak sampai 6 bulan, baru 4 bulanan ya, supaya di sini nggak terlalu kosong ruangannya ya. Jadi pohon ini nih segini nih lingkarannya nih, lingkarnya segini ya. Berapa nih diameter, sekitar 12 cm ya, diameter 12 cm. Sama akar ya, akar yang saya bikin tadi, karena pohonnya kalau dari sini saya nggak bikin akar, dari background belakang ini saya nggak bikin akar, pohonnya trepes, jadi trepes begini karena dia waktu saya ambil tuh nempel di batu, ini nempel di batu pondasi ya, parit gitu. Makanya saya bikin akar supaya kelihatan agak gemuk ya, supaya nah ini udah mulai bulat nih teman-teman, udah mulai bulat ya, jadi kelihatan bulat gitu. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan presentasi di sore ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan menyimak ya video dari saya, dan bisa dipraktekkan langsung di rumah kalau teman-teman mendapatkan bahan seperti ini ya. Ficus retusa ya ini ya, Benjamin Beringin Ypres, sorry. Oke teman-teman ya, saya rasa saya akhirin presentasi di sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba di rumah. Terus kemudian teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapat update video yang terbaru dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.